Baiklah, kita masuk materi yang ke-9, yaitu yang ke-8 ya, yaitu kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi linear. Jadi bentuk umumnya yaitu X aksen-aksen, X double aksen plus P T X aksen plus Q Tx sama dengan 0. Jika Y1 dan Y2 solusi bebas linear, maka C1Y1 plus C2Y2 merupakan solusi umumnya. Nah, di sini kita masuk ke kombinasi linear. X sama dengan C1X1 plus C2X2. Misalkan ada suatu fungsi yang merupakan kombinasi linear dari fungsi X1 dan X2 dikatakan kombinasi linear apabila X1 dikalikan C1 konstanta dan X1 dikalikan C2 konstanta lalu dijumlahkan, maka dinamakan dengan kombinasi linear dengan syarat C1 dan C2 konstan. X sama dengan C1X1 ditambah C2X2. Apabila X laju tertentu, maka akan menyebabkan X1 dan X2 memiliki suatu relasi. Relasi yang pertama yaitu bebas linear, dan kedua yaitu bergantung linear atau tidak bebas linear. Kebebasan linear dan bergantung linear. Nih. X sama dengan C1X1 plus C2X2. Syarat bebas linear yaitu tidak ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0, sehingga C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Syarat bergantung linear ada C1 dan C2 tidak sama dengan 0, sehingga C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Maksudnya, andaikan X sama dengan 0, kita akan mencari C1 dan C2 sehingga dapat memenuhi persamaan C1X1 plus C2X2 sama dengan 0. Maka dikatakan tidak bebas linear. Sebaliknya, jika C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1X1 plus C2X2 sama dengan 0, maka dikatakan bebas linear. Kita masuk ke contoh biar lebih paham. Misalkan X1 sama dengan T, kemudian X2 sama dengan 4T. Penyelesaiannya, bentuk kombinasi linearnya yaitu C1, X1-nya kan T ya, kita masukkan C1T plus C24T sama dengan 0. Kemudian B, misalkan kita ambil C1 sama dengan 4 dan C2 sama dengan min 4. Kemudian kita substitusikan. C1T plus C24T sama dengan 0 menjadi 4T plus min 14T sama dengan 0. Kita jumlahkan menjadi 4T min 4T sama dengan 0. Nah, 4 kan 0 sama dengan 0. Karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan dapat memenuhi persamaan C1T plus C24T sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linear atau bergantung linear. Contoh yang kedua, X1 sama dengan T, X2 sama dengan E pangkat T. Penyelesaiannya, bentuk kombinasi linearnya maka C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0. Misalkan C1 sama dengan 1 dan C2 sama dengan 1, lalu disubstitusikan, maka menjadi T plus ET sama dengan 0. Karena C1 dan C2 tidak sama dengan 0 dan tidak dapat memenuhi persamaan C1T plus C2E pangkat T sama dengan 0, maka X1 dan X2 bebas linear. Tadi yang di atas karena C1 dan C2 itu sama dengan 0, maka dapat memenuhi persamaannya ya. Dan ini kalau contoh yang kedua, karena C1 dan C2 itu tidak sama dengan 0, maka ini adalah bebas linear. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan Wronskian dan fungsinya W sama dengan X1 X aksen 2 min X1 aksen dikali X2. Misalkan kita menemukan soal X1 dan X2 dapat diselesaikan dengan rumus di atas. Dengan W tidak sama dengan 0, maka tentu X1 dan X2 bebas linear. Dapat ditulis juga dengan W determinan X1T, X2T, X1 aksen T, X2 aksen T. Nah, contohnya, diketahui X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 4T, tentukan Wronskiannya. Ini dengan cara yang kedua ya, penyelesaiannya
W sama dengan determinan X1T, X2T, X1 aksen T, X2 aksen T. Jadi determinannya T 4T 1 dikali 4. Maka kita menggunakan rumus determinan AD min BC T 4T 1 4. W 4T min 4T, T 4T 1 4, maka menjadi 0. Diketahui W sama dengan 0, maka X1 dan X2 tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, contoh yang kedua, diketahui X1 sama dengan cos WT dan X2 sama dengan sin WT. Tentukan Wronskiannya. Maka penyelesaiannya kita masukkan ya. Jadi determinan cos WT sin WT kita kalikan silang ya, menjadi cos kuadrat WT plus sin kuadrat WT. Nah, maka menjadi W sama dengan W. Nah, dikarenakan W tidak sama dengan 0, maka X1 dan X2 adalah bebas linier.